Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sulistyo dengan NIM akhir 003. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan otoritarianisme. Nah, yang dimana setelah membahas bentuk negara dan bentuk pemerintahan, ada satu topik lagi yang penting, yaitu bagaimana sebuah sistem politik dijalankan. Apakah terbuka dan melibatkan rakyat, atau tertutup dan dikuasai segelintir pihak. Dari sinilah muncul dua sistem besar, yaitu demokrasi dan otoritarianisme. Nah, yang dimana demokrasi tersebut adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sesuai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat punya hak ikut menentukan arah pemerintahan, baik langsung maupun lewat wakil yang mereka pilih dalam pemilu. Ada beberapa ciri utamanya, yaitu adanya pemilu yang besar dan adil, kebebasan berpendapat dan pers, pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang berlaku sama untuk semua orang. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai musyawarah untuk mufakat. Kebalikannya adalah otoritarianisme, yaitu sistem di mana kekuasaan terpusat pada satu orang atau sekelompok kecil elit tanpa kontrol, berarti dari rakyat. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan sangat dibatasi, bahkan sering ditiadakan. Cirinya antara lain kekuasaan terpusat tanpa pembagian yang berarti, kebebasan berpendapat dan pers dibatasi ketat, pemilu kalaupun ada hanya formalitas karena hasilnya sudah bisa diprediksi, dan hukum lebih sering dipakai untuk mempertahankan kekuasaan ketimbang melindungi rakyat itu sendiri. Otoritarianisme sendiri punya beberapa variasi. Ada otoritarianisme militer, di mana kekuasaan dipegang militer lewat kudeta, dan otoritarianisme personal, di mana kekuasaan berpusat pada satu tokoh kuat. Bentuk paling ekstrimnya disebut totalitarianisme, yaitu ketika negara mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk ideologi dan kehidupan pribadi warganya, seperti yang pernah terjadi di era Nazi Jerman atau Uni Soviet. Jadi perbedaan dasar keduanya terletak pada bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan. Demokrasi menekankan keterlibatan rakyat dan pembagian kekuasaan, sementara otoritarianisme menekankan kontrol penuh oleh penguasa atau elit dengan membatasi kebebasan rakyat. Inilah yang mendasari mengapa banyak negara termasuk Indonesia memilih jalan demokrasi sebagai sistem yang telah menjamin hak dan kebebasan warganya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai demokrasi dan otoritarianisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.